Oke, siap ya? Oke. Nah, direkod ya, siap ya? Oke. Karena saya berharap yang hari di Zoom meeting malam hari ini punya penghasilan tidak kurang dari 300 juta per hari. Mau? Oke, untuk itu mari kita sebut ya, saya bilang Royal Q, Bapak Ibu langsung lihat kamera dan perlihatkan senyum dengan penuh bahagia dan bilang cuan tumpah-tumpah, bisa ya? Oke, Bro Riko jangan bikin ini dulu, Bro Riko. Oke, siap ya. Oke, teman-teman, senyuman yang mana dulu? Oke, Royal Q, cuan tumpah-tumpah. Meskipun tidak terdengar, yang penting semangatnya Anda itu paling penting ya. Nggak usah mikirin floating, nggak usah mikirin hutang. Karena hutang nggak perlu dipikir, tapi dibayar. Dan insya Allah nanti Royal Q akan melunasi semua permasalahan Anda. Wes! Luar biasa punya Royal Q. Oke. Harus gila kalau jadi orang ya, kalau punya impian itu betul-betul harus betul-betul ngotot kita ya. Dan yang menarik di malam hari ini, posisi saya sekarang di Jepara. Narasumber upline saya ini luar biasa, seorang V6 ya, kecil-kecil cabai rawit, kalau saya selalu bilang kecil-kecil cabai rawit ya, meskipun fisiknya mungkin ya agak sedikit ini dengan saya, tetapi luar biasa, cuan tumpah-tumpah, dan posisinya kemarin katanya masih ada di Batam ya, jadi luar biasa. Ya, moderatornya di Jepara sekarang posisinya. Narasumbernya ada di Batam. Dan operatornya ada di Lampung. Luar biasa, betul nggak? Dan yang paling luar biasanya adalah bagaimana kita di malam hari ini akan mendapatkan ilmu langsung oleh V6 kita. Kita sambut dengan meriah. Inilah dia, Bro Ali Maskur. Can you feel it? Can you feel it? Ya, terima kasih Mas Irfan ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa Anda, saya Ali Maskur. Ya, mudah-mudahan teman-teman di seluruh pelosok Indonesia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Saya akan mencoba untuk berbagi ilmu kepada teman-teman semua di seluruh pelosok tanah air, terutama untuk member-member yang sudah aktivasi robot ya, karena kalau member yang belum aktivasi robot nanti yang ada bingung ya, karena fitur-fiturnya ini akan coba saya jelaskan ya. Teman-teman ketika bergabung di Royal Key harus tahu betul ya, jangan sampai ketika bergabung tapi tidak tahu ya apa fitur-fiturnya, apa fungsi-fungsinya. Nah, dan di sini saya akan sedikit menjelaskan, memaparkan apa itu fitur-fitur yang ada di Royal Q. Oke, untuk menyingkat waktu, mungkin dibantu Mas Riko untuk slide-nya. Baik, teman-teman semua, sebelum saya memulai penjelasan tentang materi basic training kali ini, bahwa teman-teman yang harus ketahui, ada beberapa hal yang teman-teman mungkin belum paham ya, bahwa trading kripto adalah salah satu trading yang sifatnya adalah ataupun salah satu trading dalam jenis komoditi ya. Jenis trading komoditi itu banyak sekali ya, termasuk trading di pertanian, trading di pertambangan, trading emas, dan trading-trading yang lainnya. Trading komoditi itu kayak seperti kita itu mentrading barang ya, bisa mentrading barang, bisa juga trading satuan, bisa juga trading jumlah ya. Sama seperti di trading emas ya, kalau trading emas mungkin kita bicaranya gram ya. Kalau trading komoditi mungkin dalam ada yang satuan ada pakai kilo. Kalau di Royal Key, maaf di sini di Royal Key, ini kita mentradingkan adalah trading cryptocurrency, di mana di situ adalah tradingnya trading jumlah ya. Jadi ketika kita mentradingkan cryptocurrency, kita sama dengan mentradingkan jumlah ya. Jumlah yang ada harganya seperti itu. Oke, next Mas Riko. Jadi sebelum melangkah lebih lanjut, teman-teman harus paham dulu ya, logik kerja bot Royal Q ini harus seperti apa ya. Di sini Royal Q ini ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui terkait untuk transaksinya ya. Ada transaksi manual ataupun otomatis, kemudian ada cycle, ada one shot, kemudian apa averaging dan martingale,
kemudian take profit-nya mengikuti trend market, dan setting bot-nya ini adalah 100% profit ya. Jadi memang tidak pernah Royal Key ini dia itu tidak akan menjual ya manakala dalam kondisi rugi ya. Ketika selama yang ditradingkan itu masih posisinya floating, Royal Key tidak akan menjual ya. Di sini karena disetting 100% profit. Mungkin kita sedikit gambarkan ya tentang logik kerja bot Royal Key ini ibarat kayak kita itu trading di BNB ya. Kalau di sini dicontohkan seperti misalkan kita itu punya modal 10 juta ya. Harga kripto BNB pada saat ini per satu koinnya itu 1 juta ya. Dengan modal 10 juta kita mencoba trading ya. Misalkan di menit pertama kita mencoba buy ya. Buy dengan jumlah 1 BNB ya. 1 BNB itu harganya kan 1 juta. Maka modal kita sudah terpakai 1 juta. Ternyata di menit berikutnya harga turun teman-teman ya. Harga BNB turun dari harga 1 juta menjadi Rp800.000. Nah, kemudian kita melakukan pembelian lagi ya, melakukan averaging ya dengan 2 kali lipatnya. Ya, 2 kali lipatnya sehingga kita akan mendapatkan 1,2 BNB. Karena harga apa? Harga BNB pada saat itu dia turun. Kemudian di menit berikutnya ternyata turun lagi di 500.000 ya. Kita akan membeli 4 kali lipatnya ya, dengan terpakai modal kita sudah kurang lebih 4 juta ya, 2 juta lagi ya. Kita akan mendapatkan total 4 BNB ya, karena kan harga BNB turun lagi 500.000. Nah, kita membeli 4 kali lipatnya ya, sudah terpakai modal kita menjadi 2 juta lagi. Total yang kita dapatkan ya dari pembelian tadi adalah dari modal 4 juta rupiah itu kita akan mendapatkan 6,2 BNB. Kemudian tiba-tiba BNB naik ya 600 ke harga 670. Nah, disitulah maka robot akan menjual. Menjualnya itu tidak perlu kita kembali ke harga semula ya kawan-kawan semua. Jadi tidak perlu memerlukan untuk harga tinggi di harga pas 1 juta itu tidak perlu. Jadi terakumulasi dari total pembelian BNB yang sudah kita beli dari awal itu ketika harga naik sedikit saja itu otomatis robot akan menjual. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kemudian ya misalkan naik ke 1,3% ya. 1,3% ya. Di situ di settingan bot dari settingan dari developer itu di sana di setting kurang lebih untuk take profit misalkan 1,3%. Nah, di situ kan ketika ada baik callback profit callback-nya terjadi penurunan 0,3% dia akan take profit. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin bisa dipahami teman-teman. Sangat masuk akal sekali. Ya. Next Mas Riko. Nah, mungkin teman-teman di sini harus paham betul ya. Ketika teman-teman bergabung di Royal Key, tentu akan menjumpai model fitur yang seperti ini ya. Ada contohnya di situ ada fitur one shot, kemudian sell, kemudian buy, stop margin call, strategi mode ya. Teman-teman harus tahu semua, paham semua. Jadi memang fitur-fitur ini bukan hanya sebagai pajangan ya, semua ada fungsinya. Contohnya untuk one shot sendiri ya. One shot sendiri ini yang dimaksudkan adalah ketika teman-teman mengaktifkan fitur ini ya, tatkala ada transaksi buy, kita melakukan buy ya, kemudian menjalankan robotnya, kemudian kita aktifkan fitur itu, artinya manakala robot sudah melakukan penjualan, sudah mencapai target profit, dia tidak akan melakukan pembelian lagi ya. Sekali lagi, dia tidak akan melakukan pembelian lagi ya. Berbeda dengan sebaliknya, ada fitur cycle ya. Setelah one shot, ketika kita klik dia akan berubah menjadi
cycle. Cycle itu kebalikan dari one shot ya. Ketika fitur cycle kita aktifkan ya, ketika robot melakukan penjualan secara otomatis dia akan melakukan pembelian lagi secara kontinu ya. Terus menerus selama 24 jam nonstop ya. Ketika dia sudah melakukan sell, kemudian dia akan melakukan buy lagi. Dia sell lagi, dia buy lagi, seperti itu ya. Kemudian di situ ada fitur yang kedua, itu fitur sell. Ya, fitur sell ini kita bisa melakukan penjualan secara manual di robot Royal Q ya. Sekali lagi, ketika teman-teman kepingin menjual secara manual, saya sarankan di robot, di aplikasi robotnya ya, jangan di aplikasi Binance. Karena apa? Ketika teman-teman itu melakukan penjualan di aplikasi Binance-nya, manakala ada transaksi yang sedang berjalan, nanti teman-teman kena denda, ya, kena denda. Tapi dalam hal ini ya, dengan mungkin teman-teman bermaksud menghindari bagi hasil ya, padahal itu malahan salah ya, karena itu akan sangat mengganggu kinerja robot ya. Jadi saya sarankan kalaupun ingin melakukan cut loss ya, disarankan silahkan menggunakan fitur yang ada di Royal Key, kan ada fitur sell di situ ya. Tapi untuk cut loss tidak disarankan ya, karena ketika kita cut loss itu nanti akan merugikan kita sebenarnya. Kecuali memang teman-teman aduh terlalu kecil lah ya, kemungkinan ruginya kecil silahkan, karena kepingin mengganti koin, kalaupun mau sell, saya sarankan dia sudah kondisi profit ya, pingin ganti koin yang lain, sell dalam kondisi profit. Kemudian ada fitur buy. Nah, fitur buy di sini teman-teman bisa juga melakukan pembelian secara manual dengan tujuan untuk averaging ya, averaging manual. Contoh, teman-teman dalam kondisi floating ya, misalkan dalam kondisi floating 0, entah 5%, entah 3%, entah 2% ya. Ketika kita melakukan klik buy, di situ kemudian kita aktifkan di market price ya, kita misalkan isi $100 dan dia akan mengurangi beban minusnya ya. Misalkan dari -2 bisa saja ketika ketika harga kita mau naik ya, kita tahu harga mau naik, kita akan tembak misalkan $100 ya. Tujuannya apa? Agar mendekatkan kepada profit. Itu teman-teman. Kemudian fitur yang selanjutnya ada stop margin call ya. Stop margin call ini adalah ketika kita aktifkan ya, itu robot, artinya kita memerintahkan robot untuk melakukan martingale ya, melakukan averaging. Seperti itu ya. Sebaliknya kalau fitur itu tidak diaktifkan ya, ketika kita setting mau averaging berapapun, kalau di situ fiturnya nggak aktif, dia tidak akan melakukan pembelian lagi ya. Kemudian fitur yang selanjutnya ada strategi mode ya. Strategi mode ini untuk grid ya, grid trading ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah paham yang mana grid trading, mana yang martingale. Kalau di sini saya lebih menyarankan ke full martingale ya, karena secara perhitungan di full martingale itu lebih menguntungkan ya teman-teman semua. Next Mas Riko, ada beberapa hal belum Mas Riko. Nah, oke, diperpasar lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di situ ada trade setting ya, page settingnya ya. Ini teman-teman pun harus tahu bagaimana cara membaca trade setting ini ya. Contohnya untuk menu yang pertama itu ada first buy amount. First buy amount itu maksudnya adalah jumlah ataupun modal ataupun margin yang kita pakai, mungkin dalam istilah bahasa forex-nya itu lot ya. Lot yang kita pakai untuk melakukan pembelian awal ya. Misalkan itu bisa dirubah-rubah tergantung kepada modal kita. Sekali lagi teman-teman yang harus dipahamin bahwa setiap kita trading ya, kita harus memperhatikan money management di sini ya. Contoh, kita misalkan punya modal $1.000 ya. Kalau saya biasa menerapkan 3% karena saya selalu
menginginkan keamanan ya. Keamanan di sini maksud dalam arti lebih memaksimalkan kinerja robot ya. Dengan 3% yang kita pakai modal dari trading, ini akan memaksimalkan kinerja robot. Contoh dengan modal $1.000, saya pakai 3% dari modal, artinya $30 ya. Kalau saya gini, dengan dana $30 itu ya, yang kita mengambil dari modal trading yang 1.000, itu bisa kita pergunakan untuk membeli 3 atau 2 koin. Misalkan kita mau pakai untuk membeli 3 koin, artinya per koinnya dari 30 dibagi 3, ketemunya $10. Nah, $10 kita bisa untuk menggunakan modal tersebut untuk membeli 3 jenis koin. Bisa koin-koin BTC, ETH, ataupun koin-koin yang lain. Saya sarankan kepada teman-teman yang mungkin baru paham tentang trading kripto ya. Jadi saya lebih menganjurkan untuk membeli koin-koin yang memang secara market cap-nya lebih besar ya, seperti BTC ya, koin-koin induk ya. BTC, LTC, ETH, BNB dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di situ bisa karena apa? Dengan koin-koin Indo itu, teman-teman bisa meminimalisir dari floating ya. Kemudian menu yang berikutnya Mas, diperbesar lagi. Ada open position double ya. Ada position double itu maksudnya ketika itu fitur diaktifkan ya. Misalkan dengan first buy in amount-nya $10, ketika fitur itu diaktifkan itu maka pembelian akan berganda ya, berlipat dari $10 menjadi $20. Tapi ini jarang sekali dipakai ya, jarang sekali dipakai. Ini mungkin kalau dipakai boleh-boleh saja, sah-sah saja, silahkan teman-teman kalau mau mencoba. Tapi sebaiknya untuk pemula jangan dulu ya. Kita mending yang normal-normal saja dulu. Kemudian ada margin call limit. Ya, margin call limit adalah fitur di mana robot royalty itu mampu melakukan beberapa kali martingale ya, averaging ya. Kalau yang di sini dicontohkan 7 kali, berarti 7 kali dia setelah 7 kali itu selesai, dia tidak akan melakukan pembelian lagi ya. Tapi itu pun bisa diubah ya, bisa sampai 100 kali bisa. Kalau dulu awal-awal 20 kali, sekarang bisa sampai 100 kali. Itu terserah teman-teman mau setting sampai berapa puluh kali, tergantung dari strategi teman-teman ya. Kemudian ada whole position take profit ratio. Nah, ini yang harus teman-teman pahamin juga. Ini adalah untuk sebagai batasan ataupun minimal pengambilan profit. Itu bisa diubah juga ya. Maksudnya 1,3% itu bukan berarti ketika dia 1,3% langsung close. Belum tentu ya teman-teman. Jadi robot ini kan menerapkan adanya trailing stop ya, kayak semacam trailing stop. Ya, ketika dia mencapai harga 1,3%, trigger dia siap-siap membaca untuk menjual sebenarnya. Tetapi manakala harga kok ternyata harga terus naik, dia akan mengambil profit maksimal dulu ya. Baru kemudian bila terjadi koreksi mungkin 0,3%, baru si robot royalty ini akan menjual seperti itu ya. Nah, ini full position take profit seperti yang saya ceritakan tadi ya. Kemudian margin configuration. Nah, margin configuration ini yang berisi mungkin untuk grid trading ya. Grid trading itu untuk sub margin configuration adalah untuk ini setting ketika kita melakukan martingale ya. Martingale bisa contohnya di situ tertulis 3,5%, maksudnya apa? Jadi ketika harga turun ya mencapai minus 3,5%, itu robot akan melakukan pembelian 2 kali lipatnya. Dengan catatan ya, di situ kan ada buy in callback ya. Buy in callback itu di bawahnya margin configuration ada buy in callback Mas Riko. Ya, 0,5% ya. Manakala harga turun di 3,5% ya, dia tidak akan langsung membeli ya, tidak akan langsung membeli sampai
terjadi pembalikan arah 0,5% ya, dia baru akan membeli 2 kali lipatnya. Begitu seterusnya di second call ya. Second call itu ketika misalkan setelah pembelian 2 kali lipatnya kan otomatis dia minusnya akan berkurang tuh. Kok ternyata turun lagi? Nah, dia akan membeli 4 kali 4 kali lipatnya ya, 4 kali ya. 4 kali dari $10 itu manakala dia turun mencapai harga minus 4%. Tetapi dia tidak akan langsung membeli sebelum terjadi pembalikan arah 0,5%. Jadi teman-teman harus ketahui ya, ketika harga turun walaupun kita sudah setting di 3,5%, 4%, misalkan kan pernah terjadi ya ketika market down langsung down ke 6% misalnya ya. Oh di 3,5% nggak ngambil-ngambil. Itu belum tentu, bukan seperti itu ya. Jadi secara berurutan tetap. Ketika harga itu misalkan turun drop langsung ke 6%, walaupun kita sudah setting dari awal 3,5%, 4%, 4,5%, dan seterusnya, itu sebelum terjadi pembalikan arah 0,5%, dia tidak akan membeli atau tidak melakukan averaging ya. Itulah bagusnya di Robot Royal V. Itu pun pembeliannya akan bertahap, bukan langsung sekaligus. Sekaligus di sampai minus 5,2 itu enggak. Jadi pembelian secara berurutan dari mulai yang minus 3,5%, baru dari pembelian 2 kali, kemudian 4 kali ya, secara berurutan. Kemudian fitur yang berikutnya ada distribute and take profit allocation. Nah, ini untuk grid trading ya, grid trading. Grid trading itu maksudnya teman-teman bisa mengaktifkan fitur ini di subbin mode ya, di subbin mode. Jadi teman-teman, di sini ada strategi mode, ada whole warehouse mode. Ini ketika kita aktifkan, ini artinya teman-teman robot itu hanya diperintahkan untuk melakukan martingale saja ya. Jadi ada 3 macam ya. Yang satu whole warehouse mode itu murni martingale saja ya, tidak melakukan grid trading. Kemudian ada subbin mode. Nah, kalau subbin mode ini diaktifkan, ini bermakna ketika grid trading itu diaktifkan ya, kemudian di layer kelima dan seterusnya dia bisa melakukan jual beli ya, jual beli di situ ya, walaupun dalam kondisi floating robot bisa melakukan jual beli di situ ya. Subbin mode ini maksudnya bedanya dengan subbin mode real time dengan subbin mode biasa itu bedanya ya, kalau di subbin mode aja ketika ada penjualan di situ itu untuk bagi hasilnya belum terpotong ya. Dia akan terpotong manakala semua martingale yang sudah dibeli dari martingale 1 sampai dengan di layer 1 sampai dengan layer 4 sampai 5 dan seterusnya itu terjual semua. Baru nanti akan memotong di situ. Berbeda dengan yang di subbin mode real time ya. Jadi begitu dia ada jual beli di situ, untuk bagi hasilnya itu langsung terpotong cash pool fee-nya. Nah, itu bedanya. Jadi teman-teman harus tahu itu ya. Oke, next Mas Riko. Setelah batch setting sudah Mas, ada ya satu lagi ya, mohon maaf. Oh ya, so position take profit callback itu sebenarnya untuk settingan grid tradingnya ya, grid tradingnya. Jadi teman-teman bisa lakukan setting itu. Nah, di situ ada 1,3 bisa diubah, semua bisa diubah menurut selera kita ya, strategi kita. Oke, Mas Riko, selanjutnya. Nah, di sini teman-teman yang harus teman-teman ketahui ada beberapa karakteristik kripto ya. Ada koin induk, ada altcoin, ada koin-koin yang fluktuasinya tinggi atau yang biasa kita sebut koin meme ya. Koin-koin yang fluktuasinya tinggi itu biasanya ada di professional edition ya. Teman-teman bisa mengaktifkan fitur itu manakala teman-teman sudah paham betul, sudah paham resikonya. Karena apa? Koin-koin yang fluktuasinya tinggi seperti Shiba, kemudian ada koin-koin baru ya, itu ketika dia naik tinggi sekali ya, bisa sampai
ratusan persen, bahkan pernah ribuan persen, ya, dalam waktu 1 hari. Atau bahkan ketika dia turunnya pun sangat ini ya, jadi sangat dalam ya. Jadi teman-teman tidak ketika yang baru pemula, terutama mungkin kalau teman-teman yang sudah expert di trading kripto ini tidak masalah ya, karena sudah paham risiko. Tapi untuk teman-teman yang masih pemula disarankan untuk trading awal itu di koin induk saja dulu ya, koin induk saja dulu. Kalaupun teman-teman sudah sedikit paham ya, dianjurkan nanti untuk prosentasenya mungkin bisa, kalau dia 100% ya, bisa prosentasenya mungkin yang 70 atau 60% itu koin induk ya, yang 20%-nya atau 30%-nya itu altcoin ya, yang koin sedang itu ya, yang fluktuasinya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, dan juga koin meme itu cukup 10% saja ya, jangan terlalu banyak. Ya, jangan terlalu banyak. Kita harus memperhatikan juga untuk sisi resikonya. Oke, next Mas Riko. Nah, di sini teman-teman yang harus dipahamin ya, bahwa ada dalam sebuah trading apapun ya, kita perlu adanya money management ya. Ketika kita semrabut tradingnya, asalkan misalkan modal 1.000 kita tradingkan 1.000, yang ada bukannya profit, ya kalau harganya naik, tahu kalau harganya turun gimana ya? Udah pasti sangkut. Nah, maka di sini perlunya ada money management ya. Kalau saya menganjurkan bisa 2-3% atau 3-5% ya. Tergantung modal kita juga ya. Modal 1.000 dolar ya, yang kita tradingkan cukuplah 30 dolar. Ya, 30 dolar itu bukan berarti kok hanya 30 dolar saja yang ditradingkan ya. Karena apa? Kita perlunya money management ketika ada spare dana di situ, itu untuk mengantisipasi ketika harga turun ya. Ketika harga turun, minimal kita ada cadangan dana untuk robot bisa melakukan averaging secara optimal, secara maksimal ya. Jadi ketika harga turun dia akan mengambil, dia akan beli lagi ya. Kalau kita menggunakan dana kita terlalu banyak di awal, maka akan terjadi gagal beli ya. Makanya ada notifikasi teman-teman yang mungkin bingung ya, violet melakukan pembelian ya. Itu maksudnya karena USDT kita tidak cukup. Itu karena apa? Karena kita tidak memperhatikan money management. Seperti itu ya. Money management trading dan distribusi pemilihan koin ya. Untuk pemula pengguna bot trading Royal Key ini disarankan untuk menggunakan settingan dari developer ya. Ataupun bisa teman-teman berkonsultasi dengan para upline-nya untuk ada settingan-settingan yang bagus ya, dengan modal bisa teman-teman mencoba ya, bisa berkonsultasi dengan para upline-nya. Oke, ini ada beberapa contoh ya, perbedaan setting koin induk dan altcoin serta koin baru ya. Mungkin teman-teman di sini bisa lihat ya. Di sini ada first buy in amount-nya 300 dolar. Ini settingannya agak cukup agresif ya untuk ini ya. Karena cukup tidak terlalu jauh ya. Ketika dia minus 1% dia membeli 1 kali, minus 1% dia membeli 1 kali ya. Ini contoh settingan ya. Nanti teman-teman bisa ubah atau mungkin mau meniru gaya-gaya settingan yang sudah diterapkan oleh para trader yang memang sudah expert, silahkan ya. Itu selera masing-masing. Nah, yang penting dari settingan itu pun kita harus memperhatikan kekuatan modal kita ya. Ini kira-kira karena apa? Ketika kita melakukan settingan itu, kita harus menghitung kekuatan modal kita. Nah, di sini ada berapa kalinya? 2, 4, 5 kali. Misalkan kita hitung juga kekuatan modal kita. Kalau 1.000, kita harus menyesuaikan juga settingannya. Jangan asal kita setting 2 kali, 4 kali, 6 kali, 10 kali, tapi tidak memperhatikan jumlah modal yang kita tradingkan. Oke, next Mas Riko. Nah, di sini untuk menaikkan balance trading dari 5% ke 10% sampai ke 20% dengan teknik one shot. Nah, ini yang tadi saya ceritakan ke teman-teman ya. Saya sampaikan bahwa ada momen-momen tertentu di mana kita bisa
memaksimalkan profit kita, ya. Tapi bisa kita gunakan manakala dua kondisi ya. Pertama kondisi misalkan trennya ada trend down, bisa trend down dan terjadi pembalikan arah, ya. Ketika sudah harga di dasar sekali, teman-teman bisa menggunakan one shot ini, ya. Karena apa tujuannya? Untuk memaksimalkan profit, ya. Kita tembak misalkan kita modal 1.000, ya. Biasanya kita pakai hanya $30, kita bisa coba memakai $100 misalnya. Tapi ini betul-betul kita harus menganalisa dulu, ya. Jangan sampai ketika kita coba menggunakan lagi malah ternyata sangkut, ya. Bisa kita gunakan saat trend down sekali dan akan terjadi pembalikan arah atau dalam kondisi trennya naik. Nah, itu bisa kita memaksimalkan, tapi jangan sering-sering ya. Ketika sudah kayak gitu malah sering-sering ketagihan yang ada nyangkut. Ya harus kita betul-betul menganalisa. Jadi tidak sembarangan asal melakukan one shot. Oke, Mas Riko, next. Nah, buat teman-teman pemula terutama ya, bagi teman-teman yang belum paham tentang trading kripto, di sini Royal Key itu memberikan fasilitas copy trade ya, di mana teman-teman hanya cukup melakukan follow aja ya, follow kepada trader-trader yang memang sudah expert, yang sudah dipercaya ya. Di sini ada juga dari Royal Key Indonesia, bisa memfollow ya teman-teman, silahkan, ataupun dari trader-trader yang lain ya yang kira-kira teman-teman percaya ya. Tim Royal Key ini menyiapkan beberapa copy trading di sini ya. Bisa silahkan lah. Itu selera teman-teman semua. Kembali ke teman-teman semua, mana yang kira-kira menurut teman-teman itu bagus. Oke, untuk melakukan copy trading, cara-caranya nanti bisa berkonsultasi sama upline bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Nah, sangat mudah sekali ya, cukup klik salah satu dari tradernya, ya, kemudian klik view, ya, kemudian kita klik saja, ya, diklik di share ya, di copy trade strateginya diklik aja, di situ nanti akan kita suruh apply ya, kita melakukan follow. Nah sekali lagi, ketika kita melakukan copy trade itu bukan berarti kita pun asal-asalan memberikan angka. Di situ kan ada angka ya, di situ ada berapa first buy amount-nya, kemudian ada berapa piecesnya ya. Kita harus perhatikan juga manajemen ya. Sekali lagi, jadi misalkan teman-teman ada modal 1.000, sekali lagi ada modal 1.000, itu bisa ya diisi di atas untuk first buy amount-nya misalkan $10, yang di bawah diisi 3 ya, cukup 3 atau 5 maksimal. Jadi teman-teman, bukan berarti kita ikut copy trade itu modal teman-teman semua dipakai, itu enggak ya, jangan. Karena di sini pun kita hanya mengcopy strategi mereka, hanya mengcopy cara trading mereka dengan menggunakan Royal Key. Oke, Mas Riko, next. Nah, untuk duplikasi siklus dan phase. Oke, teman-teman, yang penting yang harus kita pahami ya tentang Royal Key, yang pertama adalah pahami setting trading. Nah, yang tadi tentang page settingnya ya, tentang manajemennya dan lain sebagainya ya. Kita memahami karakter koinnya. Yang paling penting sekali lagi penekanan di sini adalah untuk manajemen. Teman-teman wajib tahu ya, wajib tahu cara ngitung manajemen ya. Sangat gampang sekali sebenarnya. Kemudian menaikkan balance OP di momen-momen tertentu, itu tujuannya adalah untuk memaksimalkan hasil trading ya. Jadi di sini enaknya kita menggunakan robot Royal Key ini, jadi tidak full otomatis ya, kita bisa intervensi ya, kita bisa memaksimalkan trading kita agar profitnya itu bisa besar ya. Jadi misalkan hari ini yang harusnya profit 0,5% itu bisa dimaksimalkan menjadi 2% atau 3% di momen-momen tertentu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti saya lanjutkan dengan beberapa sesi tanya jawab. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya jawab,
saya kembalikan ke moderator untuk mengatur ya berapa orang yang bisa bertanya ya, kemudian sebisa saya akan menjawab. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Irfan. Oke, boleh kasih aplaus buat Mr. Ali Maskur. Venam. Aduh. Kita sangat bermimpi sekali ya dia bisa Venam. Bagaimana bro? Venam itu apakah gurih atau gurih banget? Gurih banget Mas Irfan. Gurih banget teman-teman. Ratusan juta per hari ditabok. Coba gimana siapa yang nggak mau ya? Oke. Di malam hari ini kita akan membuka sesi tanya jawab karena ini dari kita, oleh kita dan sesama kita. Bagusnya memang di ngobrolnya via video ya, dibuka videonya ngobrol langsung. Ya, tetapi di sini ada juga yang sekarang mungkin lagi rame ya, bahwa sebagian orang pun lagi membahas tentang kenapa kok sekarang ada berita MUI mengharamkan kripto katanya kayak gitu ya. Sebagai langsung pada galau ya. Oke, kalau saya bisa lihat itu judulnya itu sebetulnya teman-teman bisa dibaca keseluruhan ya. Yang diharamkan itu adalah sebagai alat bayar. Nah, karena memang di Indonesia ini kan yang alat bayarnya sebagai rupiah seperti itu. Atau mungkin Bro Ali Mansur boleh kasih tanggapan tentang berita seperti itu biar tidak galau nih teman-teman nih. Iya, sebenarnya ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui ya. Mungkin ada poin-poin, mungkin mengharamkannya ya seperti tadi Mas Irfan sampaikan. Karena kan memang dari negara kita sendiri kan memang tidak membolehkan bahwa cryptocurrency sebagai alat bayar ya. Bukan sebagai alat bayar yang sah ya, bukan. Sekali lagi alat bayar yang sah di negara kita ya memang rupiah. Jadi kalau hanya untuk diperdagangkan itu tidak masalah menurut saya. Seperti Ya, itu Mas. ya karena poin-poin itu juga sebetulnya tidak masalah. Oke ya, Ya. jadi tadi yang chat terima kasih ya. Seperti itu tetap semangat lah ya. Yang jelas di sini sebetulnya kita pun juga kita merasa nggak ada yang merasa dirugikan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan di sini ada Bang Dul, ada Pak Indra dan juga ada Bro Johan juga di sini ya. Oke, Bang Dul. Ya, syaratnya adalah buka mic-nya, kasih senyuman terbaik dulu. Oke, dan bilang cuan Cuan tumpah-tumpah. tumpah-tumpah. Oke, boleh bertanya silakan. Baik, selamat malam. Terima kasih udah dikasih izin, Bang Irfan. Ya. Ya, saya mau tanya nih, saya udah Hmm. sekitar seminggu join. Mhm. Nah, saya naruh modal sekitar 500 ya, Mhm. $500. Nah, Mhm. eh 3 hari kemarin tuh dia naik di Binance-nya ya naik. Jadi sekitar 505 Tradingnya berapa koin boleh tahu? dua koin. Trading Nah, dua itu 2 koin. koin. Oke. 2 koin. Nah, tapi sekarang mungkin karena lagi turun, itu Mhm. jadi sekitar 400 sekian, itu turun Ya, gitu. Mungkin itu yang ya. disebut nyangkut ya itu. Floating, Ya, ya. floating. Tapi Betul. yang di Royal Queue-nya nambah terus gitu. Ada profit. Ya, ada profit. Oke. Nah, saya rencana. Pertanyaannya. Nah, pertanyaannya nih, saya kan ikut di QQ Circle kan. Oke, copy Nah, trade-nya. Baik. rencana saya mau Mhm. nambah lagi sekitar 500 lagi. Mhm. Nah, apa yang harus saya lakukan sedangkan ini kan udah berjalan nih di 2 koin di 500 Betul. kan. Mhm. Nah, apa yang saya lakukan buat nambah koin lagi gitu, buat nambah di yang di Binance saya udah deposit gitu. Oke. Ketika tambah 500 USDT rencananya nambah koinnya itu mau copy trade lagi atau trading manual begitu? Copy trade. Tetap copy trade. Oke. Iya, Baik. Oke, thank gitu. you Bang Nul sudah kita pahami pertanyaannya Iya, ya. baik, Oke, makasih banyak. salam cuan Yuk, tumpah-tumpah. Oke. tumpah. Oke, Bro Ali silakan. Oke, jadi gini, ketika kita sudah memfollow copy trade ya, salah satu trader, ketika kita mau menambahkan koin lagi, itu kita nggak bisa sebenarnya ya, nggak bisa, kecuali kita melakukan secara manual. Manual artinya kita sendiri. Bisa sih bisa, tapi dengan cara kita stop dulu ya. Stop Cancel dulu. dulu ya, kita cancel strateginya ya, kemudian kita biarkan di one shot semua, one shot ya. Kemudian kita baru melakukan follow ulang. Kita follow ulang, kita tambahkan jumlah koinnya. Nah, itu nanti bisa Oke. ya. Caranya seperti itu, Pak. Oh, Misalkan jadi kita di unsync dulu ya?
Ya, di unsing dulu, Di betul. unsing. di cancel strateginya dulu, di Oh, cancel cancel dulu, strategi. baru bisa. Nah, Terus di soalnya one kalau shoot. kalau dia masih posisinya masih aktif, ketika kita menambahkan itu tidak bisa, Pak. Tidak bisa. One shoot itu nanti sampai kejual atau gimana ya? Ya, sampai kejual nggak apa-apa. Atau mau dibiarkan saja nggak apa-apa, misalkan diganti dengan koin yang lain. Tapi kan itu Oh, akan mempengaruhi money management ya. Jadi iya, iya. saya sarankan misalkan dia sudah berjalan 2 koin, ya misalkan menambah lagi 500 kan Modal. jadi 1.000. Ya. Bapak tambah aja 1 koin lagi aja. Tapi ya seperti itu ya. Tadi lakukan cancel dulu, kemudian tambahkan lagi. Oh, Ya. Since strateginya di cancel ya, kemudian tambahkan 1 aja cukup. Nanti dia otomatis akan menambahkan 1 koin lagi. Itu, Pak. jadi di cancel dulu yang sing strategis cancel, terus Ya, nambahnya di itu seperti cancel kemudian itu kan Piece-nya, Pak. awal-awal Piece-nya Bapak kan ditambah, Pak. Jumlah untuk piece-nya ditambah. bisnisnya kan tadinya 2. Lah ya Bapak tadinya 2. ketik saja 3. Ketik Bisa, saja Oh, 3. gitu. Nanti Ah, otomatis iya. ya. Ya, Ya. nanti dia Oke. otomatis nambah 1, Pak. Oke, Dia nambah siap. 1 dia. Iya, iya. Oke. Tadi kan Pak Irfan tuh bilangnya mau manual apa mau copy trading lagi. Emang bisa ya? Sedangkan kita lagi berjalan, yang 2 itu, Bisa, terus Pak. yang Bisa, oh Pak. bisa ya? Bisa. Jadi gini, kalau Bapak sudah ikut copy trade, kalau menambah secara manual malah bisa. Tapi untuk menambahkan koin di copy trade-nya ya nggak bisa. Bisanya secara manual. Kita dengan pakai settingan yang kita pakai sendiri, ya. Oh, gitu. Ya, di cancel dulu paling kalau mau itu Itu, ya. Pak. Ya. Kalau misalkan manualnya itu kita jual belinya di Binance langsung, ngaruh nggak ya? Tapi koin yang lain ya? Koin yang lain tapi. Jadi Asal gini, jangan Pak. koin sama, Pak. Ya, yang penting bukan koin yang sama. Kalaupun koin yang sama itu tidak akan berpengaruh. Jadi Royal Key hanya akan menjual di mana dia mentransaksikan trading sejumlah, misalkan tradingnya buy-nya 50. Yang misalkan Bapak pun pakai koin yang sama, yang dijual ya yang dibeli sama Royal Key aja. Oke. Jadi tidak akan Iya. berpengaruh ya. Nggak ngaruh ya. Nggak Jadi kalau ngaruh. untuk sementara misalkan yang $500 ini saya mau, misalkan saya yang Copy sekarang kan trade. koin A, B. Nah, yang $500 itu udahlah saya pengen manual dulu nih koin C gitu di Ya. Binance-nya. Nggak ngaruh ya, nggak ngaruh ke Royal Q-nya ya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak Oke. masalah. Siap. Ya. Oke, Oke, makasih banyak ya. Bang Dul. Oke ya. Ya, Oke. terima kasih. Oke, Bang Dul Silakan. titip salam sama Sarah sama Jenab ya. Dul yang lain kalau itu. Oke, kita lanjut dengan di sini ada Pak Indra. Oke, boleh Pak Indra, boleh di-unmute. Oke, passwordnya Royal Key selancuan tumpah-tumpah di-unmute dulu. Klik unmute dulu Pak mic-nya. Oke, Royal Salam Key. cuan tumpah-tumpah, Royal Key, salam cuan Oke, tumpah-tumpah. mantap. Siap. Saya juga Pertanyaannya. saya di mana dulu? baru join awal bulan dari Jakarta. Saya pertama main manual. Ada koin bagus kan itu lagi naik tuh mana. Pakai sistem cycle. Dapat profit banyak pengen nyangkut kan. Itu lalu? di Royal Key-nya ada $30, tapi di Binance ada $56. Pas saya track di history Binance ternyata ada selisih setiap jual, dia ada selisih 1 koin. Misalnya dia beli 7, saya jual hanya 6. Beli 14, jual hanya 13. Nah, itu yang sisa koin 26 itu bisa saya jual manual atau harus nunggu si yang nyangkutnya ke jual dulu di Royal Key? Oke, siap. Bisa dipahami Pak Ali pertanyaannya? Bisa. Oke, silakan. Ya, jadi memang dalam setiap trading kan kadangkala ada beberapa mungkin dari Binance sendiri atau Royal Key sendiri menerapkan jumlah trading yang genap biasanya. Kadang genap atau minimal 11. Saya seperti contoh kemarin tadi pun saya mencoba melakukan pembelian $10 pun di Binance itu tidak mau. Dia harus $11 baru mau. Artinya apa? Ya, ketika dia misalkan melakukan penjualan secara berlipat, manakala jumlahnya itu tidak memenuhi syarat kelipatannya, itu bisa jadi hanya menjual ya misalkan kelipatan $11 misalnya. Nah, ketika dia jumlahnya belum mencapai $22 untuk 2 kali lipatnya, dia hanya menjual $11 saja. Sisanya dia tidak akan terjual.
Bisa jadi seperti itu. Makanya lebih. Jadi caranya ketika Bapak itu ada kelebihan koin, ada beberapa cara. Itu yang pertama bisa di-convert ke USDT. Itu ada di aplikasi Royal Key ya. Di menu kuantitatif di pojok kanan atas itu ada convert ke USDT. Hanya saja memang kelemahannya di sini hanya bisa dilakukan sehari sekali. Atau mungkin dengan cara lain ketika di aplikasi Binance di-convert menjadi BNB ya. Setelah dari BNB nanti bisa dijual. Setelah terkumpul lebih dari $11 bisa dijual. Itu, Pak. Ya, yang saya tanyakan, kan saya di Royal Key-nya koin mananya ada $30, 30 koin, sekitar $100. Sedangkan yang hasil selisih jual beli dari si robot itu ada 26 koin lagi. Jadi total koin mana saya ada 56 di Binance. Yang sisa koin 26 itu apa boleh saya jual manual atau harus tunggu yang nyangkut di Royal Key itu dijual? Jadi gini Pak, kan yang di Royal Key sudah tidak ada lagi tuh. Masih ada, masih floating. Masih floating. Oh, masih floating. Iya, karena pas cycling pas di harga tinggi dia belum balik nih sekarang. Jadi masih floating, Bro, masih ada. Boleh saja dijual, silakan Bapak kalau mau menjual. Tapi ya sayang sekali Pak, kalau dijual kan rugi gitu loh. Maksudnya kalau saya yang selisih yang dari setiap penjualan itu kan saya average dengan harga sekarang saya masih untung, tapi dengan yang nyangkut dari Royal Key masih rugi gitu. Jadi kata Bapak kalau saya jual manual kan akan kena denda tuh dari Royal Key-nya. Kalau jual di manual di aplikasi Binance-nya, iya. Binance-nya, iya. Ya, sebaiknya dijualnya di aplikasi Royal Key-nya aja kalau mau jual. Di situ kan bisa klik sell, Pak. Ya. Ada klik yang tadi saya sampaikan itu ada beberapa fitur kan, ada sell. Klik aja jual di situ kalau mau cut loss. Ya, maksudnya 30 koin mana itu kan di Royal Key, sedangkan saya punya koin mana di Binance-nya 56. Maksud saya mau jual yang 26 sisa koin yang bukan di Royal Key bisa nggak gitu? Ya, oke. Bisa Pak, bisa. Karena denda nggak tuh yang 26 saya jual? Enggak. Nggak, selama itu nggak ditransaksikan, sudah nggak ditransaksikan lagi di Royal Key, nggak kena Pak. Oh, jadi tetap saya jual yang selisih dari Royal Key saya bisa jual ya? Ya, jadi misalkan kelebihan dari yang sudah ditransaksikan, silahkan saja Pak, mau dijual manual silahkan. Bisa ya? Ya, selama bukan dalam kondisi transaksinya masih aktif ya di Royal Key. Ya. Itu boleh-boleh saja Pak. Oke, makasih Pak. Oke, Pak Indra ya. Lain kali jangan cari koin mana Pak, karena mana. Iya. Kan nggak kelihatan. Ya sehari untungnya langsung nyangkut. Terima kasih ya Pak Indra ya. Terima kasih. Tetap semangat. Oke, siap. Kita lanjut lagi ke pertanyaan teman-teman ya. Pastikan videonya terbuka terlebih dahulu baru bertanya. Di sini ada Bro Johan. Oke. Siap. Boleh di-unmute dengan siapa di mana dan jangan lupa Royal Key cuan tumpah. Royal Key cuan tumpah. Saya dari Bali. Oh, dari Bali. Mantap. Bali. Lanjut, silakan. Boleh. Ini saya mau tanya. Saya kan kemarin ikut copy trade salah satu ini ya. Terus kebetulan karena floatingnya sampai minus 50, akhirnya kan saya cancel Xingting. Ya. Saya cancel, terus saya rubah jadi one shoot dengan stop margin call. Nah, tadi saya dengar itu kan kalau untuk mengurangin floating kita kan bisa buy lagi nih. Betul. Tambah dananya. Apa bisa di saat koinnya masih floating belum terjual semua di one shot, saya tambah dana beli koinnya itu? Bisa Pak, bisa sekali Pak, bisa sekali. Bisa. Iya, bahkan walaupun Bapak dalam posisi aktif copy trade itu bisa kita melakukan buy manual di situ. Gitu. Oh, bisa. Saya kira kalau misalnya copy trade itu kan nggak perlu di cancel Pak, nggak perlu di cancel sini strateginya, nggak perlu. Tetap kita klik buy manual aja bisa itu. Nah, nanti setelah terjual, nanti dia otomatis akan mengambil di harga normal lagi. Itu. Berarti, tapi saya kan udah terlanjur cancel tuh. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, berarti saya walaupun koinnya masih floating, belum terjual semua di one shot, kadang kan saya rubah di one shot.
saya masih bisa buy manual ya. Bisa Pak, bisa sekali, bisa sekali. Mengurangin ini ya. Tuh, Floatingnya jadi ya. lebih Mengurangi cepat minus ya. mempercepat floatingnya. Ya. Oh, gitu. Ya, untuk cepat melepas floating bisa kita lakukan by manual atau lakukan averaging secara manual. Boleh. Oke. Mr. Joe sudah selesai? Mantap. Sudah selesai, terima kasih. Oke, makasih. Oke, Bro Johan, terima kasih dari Bali ya. Kita lanjut lagi pada teman-teman ini. Jadi kita akan zoom-nya sampai subuh. Oh, enggak. Oke, di sini yang sudah buka videonya ada Mr. Komaruzaman. Oke, Bro. Oke, Ahi. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Tuan tumpah. Tinggal di mana, Ahi? Saya dari Banda Aceh. Wih, Paki Ban Haba. Nah, bagian. Negeri Sabang. Aceh, Banda Aceh. Aceh. Sabang benar lagi, ujung lagi. Oke, Pak, Ya, silakan. Panci silakan, apa yang Pak. mau? Ya, saya juga baru kurang lebih 2 minggu ya bergabung sama Royalty. Jadi sebelumnya saya buy manual nih. Jadi kemarin saya mau coba ikut copy trade ya kan. Ya. Saya cobalah malamnya saya setting copy trade dapat 5 koin. Terus ketika bangun pagi saya cek, saya mau lihat cuan lah pagi-pagi ya kan, bangun tidur lihat cuan kan. Tiba-tiba kok tinggal 3 koinnya, 2 lagi kemana hilangnya? Bingung saya nih. Apakah sistem di Royalty membuang otomatis kalau nggak prospek atau gimana? Terus tadi saya lihat udah ada koin lain lagi malah. Koinnya ganti, berubah. Ada yang hilang berganti yang lain gitu. Jadi yang pengen saya tahu tuh koinnya hilang kemana gitu ya? Iya, hilang kemana tuh? Kok bisa tiba-tiba hilang? Yang pertama. Jadi ada rasa kehilangan dengan koin. Iya. Iya, Pak. Kalau saya grafiknya kayak agak bagus grafiknya saya lihat kan. Iya. Tapi cuan kan? Setelah cuan langsung ganti koin. Nggak beli lain, nggak ganti, maksudnya hilang kan, besoknya dia ganti lain, tapi ini posisi sekarang tinggal 3 koin, harusnya kan 5 dengan dana segitu. Betul. Ya, terus yang kedua nih mau nanya nih, yang copy trade itu berlaku untuk berapa lama, Pak? Apakah selama itu langsung terulang ataukah ada jangka waktunya itu? Thank you nih ya Pak Komaruzaman. Jadi ada 2 pertanyaan, Bro. Ya, jadi copy trade yang pertama adalah koinnya yang tadinya 5 kok jadi 3. Nah, yang 2-nya kemana? Hilang kemana? Kayak gitu ya. Yang kedua adalah berapa lama ketika kita sudah sinkronisasikan dengan copy trade. Silakan, Bro. Oke, Pak, dengan Bapak siapa tadi di Aceh? Komaruzaman. Salam kenal ya, Pak ya. Salam Pak. Pak. Jadi gini, Pak, ketika kita mengikuti strategi trading dari para trader yang kita yakinin mampu memberikan cuan kepada kita, itu semuanya tergantung para trader ya, tergantung kepada trader. Contohnya hari ini Bapak melakukan follow 5 koin ya, melakukan trading 5 koin. Kadang-kala trader itu melakukan stop koin, dia kepingin mengganti koinnya ataupun sudah dirasa cukup maka dia stop ya, dia stopkan, kemudian kok tiba-tiba muncul koin lagi dengan koin yang berbeda. Itu semua tergantung kepada tradernya sebenarnya, Pak ya. Karena kita kan mengikuti strategi dia ya. Dia mau milih koin apa, kan kita enggak bisa, Pak. Semuanya tergantung pada mereka. Jadi pemilihan koin itu semua tergantung kepada si trader. Ya, mau trader mau men-stop koinnya, mau ganti apa itu terserah mereka ya, karena mereka yang melakukan tradingnya, kita hanya memfollow. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang berapa lama strateginya? Berapa lama. Jadi gini, Pak, selama kita belum melakukan cancel strategi itu, maka kita akan selamanya mengikuti itu, Pak. Kecuali kita sudah cancel ya. Kita sudah nggak memfollow lagi, ya sudah. Tapi kalau masih ada transaksi, kita sebaiknya diubah menjadi one shot, biar nanti transaksinya habis semua. Setelah itu bisa kita follow trader yang lain. Seperti itu, Pak. Jadi selama kita belum cancel ya, masih ikut terus jadinya. Iya. Gitu.
Terus kalau ini kan udah kita ada ikut nih, mau nambah modal nih. Kita lihat kan awalnya kan beli $10 ya di level 1 kan. Kita lihat ini kayaknya agak bagus nih, lebih sering cuannya. Kita mau nambah otomatis langsung gitu bisa atau by manual namanya Pak. By manual bisa Pak. Ya. Iya. Manual bisanya Pak ya. Kalaupun ya seperti pertanyaan yang awal tadi. Jadi kalaupun Bapak mau tetap pakai copy trade itu ya harus di cancel dulu. Setelah itu Bapak baru menambahkan lagi, di sini strategi lagi, di follow lagi dengan menambahkan jumlah koin yang Bapak inginkan. Tetapi tetap memperhatikan manajemen ya Pak ya. Jadi jangan asal diisi sekian-sekian tapi tidak memperhatikan manajemen. Nanti yang ada sangkut. Berapa persen bro penekanan money manajemennya maksimal untuk tetap 3-5% lah, 3-5% maksimal ya. 3-5% Pak ya dari modal, jangan terlalu berlebihan. Itu apa? Call marginnya ya? Itu enggak, Pak. Jadi gini Pak, kita walaupun pakai copy trade kita harus tetap memperhatikan manajemen. Sebagai contoh, Bapak punya modal $1.000 ya, kita ikut copy trading. Kita ngitung misalkan maksimal manajemennya adalah 3% atau sampai 5%. Artinya kita hanya menggunakan modal trading kita itu maksimal $50. Untuk first buy amount-nya aja Pak ya. Pertama kali, contoh Bapak dengan $1.000, Bapak gunakan $50 itu bisa untuk membeli 5 koin. Berarti ketika mengisi di scene strategi, berarti yang atas diisi 10, yang bawah cukup diisi 5 atau 3. Ya. 5 jenis koin bisa dipakai untuk $50 bisa dipakai untuk membeli 5 jenis koin. Ya. Pemilihan koinnya nanti yang 4 koin induk, yang 1 koin bisa koin yang lain. Ya. Maksud koin induk itu gimana Pak? Koin induk itu kalau untuk copy trade tuh Pak. Jadi enggak, sorry. Kalau copy trade nggak bisa pilih koin. Otomatis ya. Otomatis. Bapak kalau misalkan tidak menginginkan ada floating terlalu dalam, itu sebaiknya jangan diaktifkan professional edition-nya, karena ketika mengaktifkan professional edition itu copy trade pun mengikutin, biasanya kayak gitu. Kalau tidak diaktifkan dia tidak akan mengikuti, seperti itu. Oke Pak Kamal Zaman ya. Nanti detailnya bisa tanya ke leadernya juga Pak. Ya, lebih detailnya kalau masalah tentang teknik. Yang jelas ketika copy trade sudah biarkan saja, dan Bapak jangan merasa kehilangan koinnya hilang ya. Kalau sudah copy trade, yang paling penting adalah cuannya masuk, itu aja yang paling penting. Oke, makasih Pak ya. Kita kasih kesempatan kepada teman-teman yang lain yang bertanya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Oke, jadi teman-teman jangan sampai merasa kehilangan dengan koin ya, tetapi pastikan punya cuan. Di sini ada Mr. Wan. Oke, Mr. Wan sudah dibuka videonya ini belum? Oke, baik. Silahkan di-unmute. Oke, Royal Q. Halo, Mas Irfan. Royal Q. Salam cuan tumpah-tumpah. Salam cuan tumpah-tumpah. Tumpah-tumpah. Ada Pak Adi di sebelah saya. Salam cuan tumpah-tumpah. Salam cuan tumpah. Ya, kami lagi ada terdapat di Jepara. Nah, alhamdulillah ini lagi closing masal di luar. Ayo, Gaspol balik, Gaspol. Ya. Mohon maaf ya, di situ tadi sudah update saya. Oke, Mister, dengan siapa di mana? One di Bandung. One bukan Wan. Kang Kumaha. Ya, sama Pak, sebenarnya sama. Ya. Gimana Pak? Pertanyaannya? Saya mau 3 pertanyaan, nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa Pak. Udah bisa nanya, saya sekarang Irfan. Kemarin kan nggak bisa tanya, saya baru Pak. Oke. Jadi gini, saya mau tanya untuk one shoot Pak. Misal yang tadi Bapak bilang, one shoot misalnya membantu pasang $100. Bagaimana mengetahui posisinya bahwa koin tersebut akan naik Pak? Karena baru Pak, jadi ngeprediksi pasarnya gimana gitu loh Pak, yang secara mudahnya.
oh ini kira-kira bakal naik gitu loh Pak. Itu Yang pertama. kedua. Yang kedua untuk stop margin Pak, margin call. Ya. Jadi margin call misalkan saya ikut copy trade, ya. Copy trade kalau enggak manual sendiri, pas saya memilihnya ke arah floating, turunnya dalam. Contoh Shiba yang tadi dibahas sama Pak Maskur ya. Itu Shiba turun banget dalam. Nah, saya apakah pas mengarah turun makin dalam, saya pijit-pijit margin call, nanti pas hijau kira-kira ngarah naik, saya pijit lagi open margin call, nggak apa-apa, gitu loh. Ya, Yang ketiga. Yang ketiga, kalau untuk copy trade, ya, misalnya pasar turun, turunnya cukup dalam, gitu loh, sampai minus 10% lah, 15%. Itu kan di buy manual, yaitu kegedean kalau menurut saya kan nilainya. Dan saya juga belum tahu memastikan kalau buy manual itu kan harus keadaannya posisi akan naik gitu loh. Itu tandanya saya mengerti juga. Nah, kalau misalnya pas ini saya udah one shoot nih Pak. Kan kalau turun terus di one shoot aja. Gitu loh Pak. Karena dalam Pak. Saya sempat yang waktu itu cerita di Shiba saya pakai yang diarahin yang original itu masuk sampai ke layar 6 dalam arti pasang $10 nilai uangnya 10.400.000 pindah ke kantongnya si Shiba gitu loh Pak. Saya one shot sehari nggak lepas-lepas juga gitu loh Pak. Baik. Gitu loh. Nah itu maksudnya saya kayak yang itu. Oke. Baik, sudah dicatat Pak Ali. Ya. Oke, saya akan coba jawab ya Pak. Jadi sebenarnya kita untuk menganalisa sebuah koin itu kan memang butuh keahlian khusus ya, terutama untuk analisa teknikal maupun fundamental ya. Jadi cara gampangnya itu ibaratnya cara bodohnya aja lah, mohon maaf. Ketika kita mengetahui koin itu akan naik ataupun mau turun, itu patokannya pada Bitcoin Pak, BTC ya. Sebenarnya kalau BTC-nya naik, ya rata-rata koin itu akan semua ikut naik. Rata-rata, Pak. Tapi belum tentu juga. Kadang-kala kalau Bitcoin naiknya terlalu tajam pun itu akan mempengaruhi harga altcoin yang lain. Bisa jadi harga altcoin malah turun. Bisa jadi seperti itu. Tapi ketika Bitcoin itu mengarahnya naiknya pelan-pelan, dia akan diikutin oleh altcoin yang lain. Itu sudah contoh yang sudah terbiasa ya. Ini sebagai contoh ya. Ketika market semua hijau, rata-rata semua hijau ya. Bitcoin hijau, rata-rata semua hijau. Ketika Bitcoinnya turun, semua market ikut turun. Ya, seperti itu. Itu cara gampangnya seperti itu, Pak. Karena kita pun kalau untuk memahami sebuah analisa teknikal, analisa fundamental itu harus belajarnya sudah cukup lumayan tinggi ya. Kalau seperti itu, cara gampangnya seperti itu aja, Pak. Ya, gampangnya kita bisa menganalisa dari kenaikan harga Bitcoin. Ya, kalau Bitcoinnya sudah cenderung naik, bisa melakukan one shot. Itu cara mudahnya seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua, tadi apa ya? Lupa saya. Yang kedua itu ketika pasarnya turun, kemudian klik stop margin call, ketika drop, ketika naik dia open kayak gitu. Gimana? Sebenarnya tidak ada masalah Pak kalau mau seperti itu, silahkan ya. Kalau misalkan takutnya nanti akan memakan modal kita terlalu banyak, kalau mau di stop saja. Nah, ketika diyakinin mau naik, silahkan untuk diaktifkan. Ya, silahkan untuk diaktifkan. Mau seperti itu juga nggak masalah. Nggak ada masalah. Ya, kita memang lebih diuntungkan, kita akan mendapatkan koin lebih banyak ya ketika kita diaktifkan di harga bawah sekali ya. Itu akan lebih menguntungkan karena kita bisa mendapatkan koin yang lebih banyak. Ya.
Jadi nyambung pertanyaan pertama, ketika BTC-nya mulai turun, di stop. Ketika BTC-nya naik, di open, katanya gitu mungkin seperti Ya, itu. Ya. seperti itu bisa. Nah, oke. Yang ketiga, one shot. Katanya gimana ketika pas turun-turun semua di one shot. Nah, itu apa? Nggak ada masalah atau gimana ketika dia masuk layer ke-6? Nggak ada masalah, semua nggak ada masalah. Jadi settingan mau diubah ketika kita masih aktif dalam melakukan transaksi itu nggak ada masalah. Itu. Karena memang yang namanya naik turun pun juga kita nggak bisa prediksi ya Pak Ali ya. Betul sekali. Oke, kira-kira Pak One, terima kasih ya Pak One ya. Saya langsung tadi di mute saja. Ada yang lain? Oke, ini antrian masih sampai ke sana, sampai ke ujung sana. Oke, di sini ada Mr. Albert Yosef Haribangun. Oke, siap. Silakan di-unmute. Royal Q. Salam Tuhan, tumpah. Iya, mantap. Siap. Di mana dan dengan siapa? Saya di Jakarta. Baru bergabung kemarin saat seminarnya Pak Ali Maskur juga tuh ada di Said Jaya. Oke, berarti ketemu saya juga ada gitu ya. Ketemu dengan Pak Irfan juga sebagai MC. Ya, kalau gitu nggak usah nanya lagi deh, kita WA aja. Masih pemula justru mau nanya ini. Silakan. Ya, kita kan karena baru bergabung dan saya buka sekali soal kripto, jadi saya selama berapa hari ini memang belajar hanya dari YouTube itu. Kemarin kita coba masuk tes untuk trading, masukin modal $70 kita coba. Saya coba copy trade, sync dengan salah satu copy trade, uang berkurang di Binance. Yang menjadi pertanyaan, kenapa di aplikasi Royal Kenya juga ikut berkurang? Deposit saya jadi minus 0, sekian. Sedangkan kita udah bayar. Deposisi aset maksudnya? Asetnya berkurang. Berarti muncul merah-merah dong ya? Betul. Nah, oke. Kenapa berkurang begitu ya? Ya, padahal kita udah bayar tuh 100 USD untuk 1 tahun ya. Ya. Saya pikir kalau ikut copy trade, ya yang berkurang pasti deposit saya yang ada di Binance saja, tidak. Oke. Itu yang pertama. Oke, Mas Albert, saya jawab. Satu-satu deh, biar nggak lupa pertanyaannya. Silakan Pak. Yang perlu dipahamin ketika ada deposit berkurang itu bukan berarti apa ya? Kesalahan ya. Jadi gini, Mas Albert, di Royal Key kan menerapkan bagi hasil ya, nggak bagi hasil 80-20. Si upline-nya belum menjelaskan ini ya, mungkin ya. Jadi ada bagi hasil 80-20 ya. Ketika robot Royal Key melakukan take profit, ya dia akan memotong saldo yang ada di Royal Key kita. Karena apa? Royal Key tidak akan bisa mengambil saldo yang ada di Binance kita. Karena itu Royal Key menerapkan pemotongan atau gas full fee itu memotong dari saldo yang dari Royal Key kita. Karena tidak mungkin kan motong dari ini. Sama seperti aplikasi Gojek lah, gampangnya seperti itu kan. Ya aplikasi Gojek kan ketika si driver itu mendapatkan penumpang, ya mendapatkan bayarannya, maka dari pihak developer itu mengambil saldo yang ada di saldo Gojeknya. Nggak bisa dong ngambil dari dompetnya langsung si drivernya, kan nggak bisa. Seperti itu gampangannya, secara mudahnya. Jadi memang itu sistemnya ada bagi hasil. Bagi hasilnya ngambil dari mana? Setiap kali melakukan take profit, maka akan memotong saldo yang ada di Royal Key. Dia lama-lama akan habis, Mas. Lama-lama akan habis. Ya, 20. Begitu. Oh, bukan. Berarti yang kita setor untuk 1 tahun 120 USD-nya itu? Beda. Itu beda, untuk sewa robot. Untuk sewa robot. Jadi 80-20 untuk sistem bagi hasilnya itu akan memotong. Karena kan itu akan terus transaksi ya. Transaksi dapat profit. Ya, profit 100%-nya ada di akun Binance kita. Ya. Tetapi robot kan tidak mungkin melakukan pengambilan di akun Binance kita, makanya dari pihak developer menerapkan gas full fee seperti itu. Jadi kita menyediakan balance saldo minimal $20 ya, manakala robot melakukan take profit, bagi hasilnya akan memotong dari situ. Di aplikasi Royal Key ya, saldo yang dari Royal Key.
Jadi Begitu. kita memang harus sediakan $20 di akun royalti. Ya minimal $20 ya, minimal $20. Itu lama-lama akan habis. Ketika terus transaksi terus, dia take profit dia akan habis. Ya sebelum habis itu harus diisi lagi. Kalau dia ngisinya nunggu habis, nanti yang ada robotnya nggak jalan ya, karena robot itu dia ketika saldonya kurang dari $10 aja sudah keluar notifikasi. Ya. Nanti kalau udah habis nggak diisi, dia akan macet, otomatis mogok. Kayak mobil, bensinnya habis dia akan mogok. Gitu ya. Makanya itu ada sistem namanya afiliasi untuk menambah tadi saldonya. Betul. Dia secara otomatis. Kalau mau seperti itu, kalau nggak kepingin kita lupa ya kita harus aktif di jaringan biar bonusnya masuk terus kan. Dari situ kita nggak perlu ngisi-ngisi lagi di situ. Baik, paham sampai sini Pak Ali Maskur. Oke. Ada Yang yang lain? kedua ini mau saya tanya. Tadi saya nambah modal lagi sekitar $300 lah. Kalau kita strategi lagi, first buy in amount-nya kan 10 USDT. Number of strateginya kita isi berapa? Kalau 3-5% baiknya. Kalau 3-5% berarti cukup satu koin aja, Mas. Dan satu koin itu akan dijalankan secara otomatis. Secara otomatis. Setelah ketika kita habis koin. Enggak, secara teknologi dia akan buy lagi terus. Itu kalau kita ikut copy trade, ya. Paham sampai sini Pak Ali Maskur. Terima kasih. Ya. Jawabannya bagus. Oke, ada yang lain? Mana Mas Irfan? Ada yang lain? Oke, lupa nggak unmute. Jadi teman-teman ya, ketika aset kita di royalti berkurang itu bukan berarti royaltinya error, artinya Anda itu lagi profit. Jadi jangan kaget ya kalau aset di royaltinya berkurang. Oke, di sini ada Mas Chandra Galuh ya. Salam royalti. Salam, selamat malam. Salam cuan, salam tumpah-tumpah. Mas jangan lemes begitu Mas, harus semangat. Cuan tumpah-tumpah kayak gitu Mas ekspresinya. Cuan tumpah-tumpah. Nah kayak gitu dong, baru semangat. Oke, pertanyaannya silakan. Dengan siapa di mana dulu? Sebelumnya saya panggil aja Galuh lah, Galuh dari Kediri. Di mana? Kediri, Jawa Timur. Kediri, oke silakan. Pertanyaan saya sudah 3 bulan ya, 3 bulan lah ikut di RG. Nah, kita coba jalanin afiliasinya. Cuman ada satu pertanyaan yang mungkin saya sendiri masih sulit untuk menjelaskan ke kawan-kawan saya yang yang masih kebanyakan mereka basisnya basic trading forex ya, nyari forex dan sebagainya, karena mereka masih menganggap itu bukan di royaltinya, terutama yang menganggap mereka sebagai broker lah istilahnya. Jadi pertanyaan mereka itu, kita kan naruh ininya di Binance, naruh dana kita di Binance. Kalau saya pribadi sih oke, percaya. Cuman ketika ada pertanyaan muncul, bagaimana kalau Binance tutup? Nah, mungkin nggak Binance itu tutup. Nah, gitu. Itu yang saya sendiri juga masih belum bisa menjelaskan secara mungkin itu aja lah pertanyaannya, bagaimana gitu loh. Oke, bisa dipahami. Oke, bagaimana Bro Ali kalau Bank BCA, BNI, BUMN pada tutup? Apa yang akan terjadi? Sebenarnya itu kembalinya kepada sama seperti itu Mas Irfan ya. Kalau bicara mungkin nggak pengen tutup, mungkin saja, mungkin sekali ya. Apa yang nggak mungkin? Bahkan bank-bank besar pun yang segede itu pun sudah bisa collab ya. Tapi ini berbeda ya dengan exchanger ya, karena ini bukan pengelolaan. Sebenarnya di sini konsepnya bukan konsep pengelolaan dana ya, berbeda dengan ini ya. Karena ini exchanger ini kan sama dengan bursa, ya? Hanya sebagai bursa ya, bursa jual beli, ibaratnya pasar ya. Saya rasa ketika bursa itu mendapatkan keuntungan per harinya sampai ribuan bahkan jutaan dolar per hari, alasannya untuk tutup itu apa gitu loh. Jadi sekali lagi kalau saya mendapatkan pertanyaan seperti itu, alasannya sang
perusahaan Binance itu menutup marketnya itu apa? Atau mungkin bisa jadi, ya bisa saja lah, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Ya, tapi ya dengan adanya trust yang sudah begitu tinggi di market dunia, saya rasa untuk tutup itu ya kemungkinannya masih kecil lah. Seperti itu. Tapi kalau kemungkinan bisa tutup, tetap bisa gitu loh. Jadi apa yang semua pasti ada resiko. Semua ada resiko. Ya, tapi kemungkinan tutupnya kecil. Kemungkinan tutupnya kecil. Masih beranggapan itu di Binance itu mereka anggapnya seperti broker gitu kan. Jadi mengarahnya ke situ. Jadi banyak kan broker-broker yang udah tutup gitu. Artinya kan ya mungkin seperti itu. Jadi kadang kendala kita untuk menjalankan afiliasi yang bagi teman-teman kita yang mungkin kalau yang sudah paham kripto, oke lah kita bisa mengerti, mereka sudah bisa paham. Tapi yang belum paham kripto, jadi masih masih Siap, bisa dipahami Mas Galuh ya. Mohon maaf saya potong ya, karena waktu kita juga sangat terbatas Mas Galuh ya. Jadi kalau buat saya sih pendekatannya adalah bagaimana kita perlihatkan volume transaksinya ribuan triliun ya. Seperti itu. Jadi untuk seperti tadi Pak Ali Maskur aja kita perlihatkan dari CoinMarketCap aja Mas Ali. Lihat by data saja. Ya, di data transaksi kenapa dia nomor 1 di dunia itu perlihatkan di CoinMarketCap kan lebih dari 1.000 triliun perputaran uangnya. Jadi gitu aja Mas Ali, Mas Galuh ya. Oke ya. Thank you Mas Galuh. Mohon maaf ya saya potong karena masih ada lagi pertanyaan yang lain. Terima kasih. Kita berlanjut lagi ke Mas Adi Auto Crypto. Wes. Jadi maksudnya namanya Adi Auto Crypto. Oke. Ya, Royal Q. Selamat malam. Selamat malam. Royal Q. Surabaya. Oke. Ya. Ada yang perlu saya tanyakan untuk di passwordnya dulu apa? Royal Q, salam. Royal Q, salam. Tuan tumpah-tumpah, berarti tidak mengikuti dari awal ini ya. Maaf. Ya, untuk yang lihat fullnya itu di menu mana? Full bensinnya mau habis gitu? Di aset, di menu aset, di menu aset. Di menu aset ya. Aset atau harta di menu harta atau aset. Itu ada notifikasinya kalau misalnya sebelum mau habis fullnya itu. Sebelum ya nanti ketika kurang dari 10 akan muncul notifikasi. Oke. Terima kasih. Itu saja. Tambah deposit lagi. Oke, sip. Kalau gitu. Betul. Oke. Baik. Oke, Mas Irfan. Thank you teman-teman. Oke, Pak Ali juga mungkin karena banyak ada agenda yang lain juga ya. Kalau udah level V6 itu pasti ditarik-tarik dengan mana-mana bagaimana karena sudah jadi jaringannya dunia, bukan hanya tim hanya di Royal Q Indonesia saja. Ya saya yakin juga agenda Zoom beliau pun juga sangat padat. Untuk itu di malam hari ini silakan Pak Ali Maskur untuk memberikan closing statement buat teman-teman yang belum menjalankan afiliasi dan tidak semangat kayaknya di Royal Q. Nah ini gimana nih PR-nya? Silakan Pak Ali. Oke, teman-teman semua, saya rasa sudah tepat sekali teman-teman memilih Royal Q sebagai salah satu bisnis yang memang buat kita adalah bisnis yang sangat spektakuler kayak menurut saya. Bisnis yang sangat luar biasa sekali ya. Bisnis ini mampu mengubah finansial kita ya teman-teman. Karena saya sudah membuktikan ya. Dulu saya dimulai dari minus, alhamdulillah sekarang finansial saya bagus ya. Karena kita fokus, komitmen dan konsisten menjalankan Royal Q ya. Teman-teman perlu memahami tentang product knowledge-nya itu paling penting. Product knowledge itu nomor 1, kedua manajemennya, ketiga tentang marketing plan-nya. Pahami betul-betul. Insya Allah ketika teman-teman itu sudah paham betul tentang product knowledge, tentang manajemen untuk mengedukasi para member kita, ya tidak salah arah dengan cara edukasi kita, kemudian kita memahami cara marketing plan-nya, insya Allah teman-teman bisa sukses di sini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Terima kasih Mas Irfan, terima kasih untuk semuanya. Cukup sampai di sini, kita bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sinyal saya di sini agak bermasalah, berarti down ya.
Oke, teman-teman, terima kasih ya atas atensinya yang luar biasa di malam hari ini. Boleh kasih aplaus dulu buat kita semua. Wes, Royal Q cuan tumpah-tumpah ya. Dan untuk rekaman Zoom-nya nanti Bapak Ibu, teman-teman semua bisa lihat di YouTube Royal Q Indonesia, kemudian juga live Facebook. Dan pastikan kita menuju minimal di V4 biar bisa kita berkumpul di bulan Januari ya di Bali. Yowis, mantap sekali ya. Dan teman-teman yang untuk edukasi Zoom jangan lupa setiap seminggu ada 3 kali ya. Hari Jumat, Minggu dan Rabu. Untuk itu pastikan undang, optimalkan ya setiap Zoom-nya. Terima kasih, saya undur diri. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah Pulau Jawa dan terlihat sapi di dalamnya. Tadinya bingung, sekarang tidak bingung, malah bisa ketawa karena melihat ada Royal Q solusinya. Saya Irfan undur diri, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam, dan sampai jumpa. See you, dan Royal Q, salam cuan tumpah-tumpah. Thank you. Sampai jumpa di Zoom meeting nasional di hari Minggu pukul 19.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.